Salam, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memimpin kehidupan kita semuanya. Umat yang dikasihi dalam Tuhan, renungan hari ini didasarkan dari kitab 1 Samuel, pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Izinkan saya membaca ayat yang ke-17 bagi kita yang berbunyi, "Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang di antara kita yang merasa memiliki keterbatasan dan memiliki kekurangan. Walaupun secara fisik mereka sehat dan baik-baik saja. Karena ada stereotip, pandangan yang mendua dalam masyarakat yang sudah terbangun sejak lama, bahwa jikalau ketiadaan dari sesuatu terjadi dalam hidup, maka kadang dipandang rendah, dipandang hina, dipandang berdosa, dipandang tidak begitu layak dan tidak diberkati oleh Tuhan. Stereotip yang seperti itu muncul dalam kehidupan Hana, istri dari Elkana, imam di Shilo. Dia menikah dengan Elkana suaminya, namun dia belum juga diberikan seorang anak. Elkana juga memiliki istri yang lain yang memiliki anak keturunan daripadanya. Alhasil, Hana menjadi seorang yang diperlakukan tidak adil, baik oleh madunya maupun oleh suaminya juga. Karena walaupun seorang imam, suaminya juga berpendapat dia tidak memiliki anak, maka bagiannya juga dikurangi, diberikan kepada istrinya. Inilah yang membuat Hana menjadi seorang wanita yang amat sangat sedih. Hatinya susah, hatinya tertekan, dan dia merasa sakit hati. Keadaan yang seperti ini mendorongnya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia pergi ke tempat di mana Imam Eli melayani. Di sana dia berdoa dengan sangat panjang, mengeluh kepada Tuhan dan berdoa agar Tuhan menilik dia dan agar Tuhan memberikan kepadanya keturunan yang kemudian dia nasarkan, akan dia berikan menjadi hamba bagi Tuhan. Doanya kemudian dikuatkan oleh Imam Eli. Imam Eli dalam ayat yang ke-17 mengatakan, "Pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta." Sejak saat itu, keceriaan Hana menjadi muncul. Dia tidak lagi bersedih, dia sudah bisa makan lagi, dan Tuhan ingat kepada doanya dan memberi dia seorang anak yang kelak dinamakan dengan Samuel, yang berarti anak yang diminta dari
pada Tuhan. Kemudian sesuai dengan nazarnya, Hana membawa anak itu dipersembahkan untuk menjadi hamba bagi Tuhan. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dan pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama ialah, janganlah kita memandang keunggulan, kelebihan kita menjadi sebuah senjata untuk merendahkan orang lain, apalagi menghina dan membulinya. Melainkan kita yang dengan kesempurnaan dan keunggulan yang kita miliki harus memperkuat orang yang lemah, bahkan dipandang tidak baik karena ketiadaan sesuatu yang mereka miliki dalam hidup mereka. Yang kedua ialah bahwa kita dalam segala keberadaan dan kelemahan kita tidak seharusnya putus asa, melainkan terus datang kepada Tuhan dan membangun hubungan yang intens dengan Tuhan, berdoa kepada Dia, dan memohon agar Dia memberkati hidup kita. Maka Tuhan yang mendengar doa-doa itu akan menjawab doa-doa kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu dekat kepada Tuhan. Marilah kita menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan atau perasaan tidak sempurna hidupnya dan merasa seperti tidak diberkati oleh Tuhan. Dengan demikianlah, maka keberadaan hidup kita bisa menjadi berkat bagi yang lain, dan juga hubungan kita dengan Tuhan semakin dikuatkan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, dan Engkau menguatkan saudara-saudara kami yang oleh ketiadaan sesuatu dalam hidupnya, mereka merasa minder, mereka merasa rendah diri, mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Biarlah mereka lebih taat datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Mu, dan tidak meninggalkan Engkau. Ajarkan kami yang lain, yang justru merasa sempurna, untuk menjadi penguat saudara-saudara kami dalam kelemahan mereka. Berkati perjalanan kehidupan kami hari ini. Biarlah tangan kasih Tuhan membimbing kami, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, diberkati dalam seluruh aktivitas, dan Tuhan juga kiranya memberikan kepulihan kepada saudara kami yang sakit dan menguatkan mereka yang lemah. Inilah doa pinta kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Salam.